Di zaman modern yang serba canggih, teknologi yang tinggi, teman-teman pernah nggak sih malah tiba-tiba nyasar gara-gara peta di HP itu muter-muter sendiri? Nah, relate banget nih. Aku juga pernah nih, soalnya belum paham. Nah, tapi dari itu, ternyata di balik garis-garis dan juga warna-warni itu, ada sebuah ilmu yang udah bantu manusia sejak berabad-abad lalu nih. Ilmu apa, teman-teman? Ilmu perametaan, betul banget. Nah, jadi dari itu, peta itu bukan cuma digambar atau malah cuma di kertas doang, teman-teman. Tapi, peta itu juga jendela yang ngasih tahu kita itu bagaimana sih memahami bumi, membangun rumah, bahkan menentukan masa depan untuk sebuah bangsa nih. Oke teman-teman, jadi kita mulai fokus dari fondasinya dulu nih, yaitu unsur-unsur yang ada di peta. Jadi setiap peta itu punya komponen-komponen yang juga gak kalah penting nih, biar teman-teman itu bisa baca dengan baik dan juga benar. Nah, yang pertama ada apa sih Kak? Ada judul peta teman-teman. Jadi ini seperti identitasnya, biar kita itu tahu wilayah dan juga topik apa yang sedang kita tampilkan gitu, atau yang sedang kita bahas nih malahan. Nah, yang kedua adalah skala peta. Skala peta itu menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan juga jarak sebenarnya di lapangan nih. Jadi kalau 1 cm di peta itu sama dengan 1 kilometer di dunia nyata nih. Itu misalnya, itu bukan sulap tapi skala ya. Itu skala teman-teman. Nah teman-teman, yang ketiga nih, ada orientasi atau arah mata angin. Jadi biasanya ditunjukkan dengan simbol panah ke utara. Jadi teman-teman, itu agar kita itu tidak salah membaca arah dan juga kita tahu posisi kita itu sedang di mana. Begitu ya. Nah teman-teman, kita lanjut ke yang selanjutnya, keempat, yaitu ada legenda nih. Siapa sih yang nggak tahu legenda? Daftar simbol-simbol yang ada di sebelah kanan, kiri, bawah peta. Itu tuh tugasnya menjelaskan makna yang ada di peta teman-teman. Kayak kamus kecil di pojokan gitu. Selanjutnya ada garis astronomis. Itu garis lintang atau garis bujur nih, yang bisa ngebantu kita itu menentukan letak geografis suatu wilayah secara akurat dan akurat banget teman-teman. Dan yang terakhir, kita akan ngebahas sumber data dan tahun pembuatan peta nih. Karena ini penting banget nih, supaya kita tahu informasi di dalam peta itu masih relevan gak sih? Atau udah perlu yang namanya pembaruan atau perubahan. Nah, sekarang bayangin, kamu ada seseorang yang kerja di Badan Pertahanan Nasional, teman-teman. Dan dapat tugas membuat peta lahan perumahan sebesar 1.000 meter persegi. Jadi, skala apa yang kamu pakai? Besar atau kecil nih? Jawabannya, skala besar dong. Karena skala besar berarti wilayahnya kecil tapi detailnya itu tinggi. Sedangkan kalau skala kecil itu buat peta yang luas banget. Kayak peta dunia misalnya. Jadi, kalau kamu pakai skala kecil untuk membuat peta perumahan, ya siap-siap aja nanti perumahannya kayak kelihatan titik jerawat di dahinya bumi. Nah teman-teman, lanjut nih ke pembahasan yang lebih menarik lagi nih. Sekarang misal kamu mau bangun sekolah baru nih, tapi itu nggak bisa asal tunjuk tanah kosong ya. Nggak boleh. Karena apa? Karena kamu butuh kombinasi dari beberapa peta. Satu, yang pertama, ada peta topografi nih. Peta topografi itu membuat kamu itu mengetahui bentuk permukaan tanahnya, teman-teman. Nah, kedua, ada peta penggunaan lahan agar kamu itu tahu lingkungan itu sekitarnya cocok atau enggak nih dijadikan sebuah sekolah. Nah, selanjutnya ada peta jalan dan juga peta kepadatan penduduk. Biar tahu nih kemudahan aksesnya dan juga calon-calon muridnya apakah cocok untuk dibuat sebuah sekolah. Nah, teman-teman gimana nih? Tadi udah pada paham belum? Kalau belum paham, kita langsung praktek langsung aja nih. Aku mau tanya kamu gimana nih kalau kita harus membuat peta di wilayah kutub. Tantangannya, bumi itu kan bulat, tapi peta itu datar. Nah, disinilah kita pakai proyeksi azimutal, khususnya proyeksi stratigrafik. Proyeksi ini cocok banget nih
buat wilayah di sekitar kutub karena bisa ngasih tampilan yang akurat dari pusat ke luar. Jadi, kamu itu lihat peta kutub yang bulat di tengah itu bukan efek kamera, melainkan itu hasil perhitungan rumit dari dunia kartografi, teman-teman. Dari unsur kecil seperti legenda sampai konsep besar seperti proyeksi kutub, semuanya membentuk cara kita membaca dunia. Karena memahami peta bukanlah cuma soal arah dan juga koordinat, tetapi bagaimana kita memahami hubungan manusia dan bumi. Jadi teman-teman, mari jadi generasi yang melek dengan geospasial. Biar kita itu nggak cuma bisa lihat dunia, tetapi kamu juga bisa menjadi pengarah di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pengetahuan kamu bertambah dan juga semoga bermanfaat untuk kamu sendiri. See you.